Allah subhanahu wa ta'ala datangkan bencana, banjir, longsor, tsunami, apa saja. Pasti ada pelanggaran, baru Allah datangkan itu. Allah mengatakan hati-hati dengan pelanggaran-pelanggaran yang aku larang. Karena kalau datang azabku, maka tidak ada yang bisa menahan itu. Tunjukkan satu aja di mana wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya. Pertanyaan nggak ada. Ini yang saya sebut dengan wahabisme itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan teman-teman dan semoga itu menjadi pahala jariah. Teman-teman, sebagai muslim kita meyakini bahwa tidak ada yang namanya kebetulan. Semua terjadi atas kehendak Allah. Apalagi hal-hal yang terjadi adalah sesuatu yang besar, contohnya seperti bencana alam, yang mana kita lihat di 3 provinsi ini luar biasa terjadinya. Ratusan nyawa melayang dan ratusan orang yang masih belum ditemukan juga, ada ribuan korban yang mengungsi. Tentu ini semua terjadi bukan kebetulan, melainkan memang ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, ketika Allah menghendaki suatu negeri, suatu kota, suatu tempat untuk dihancurkan, apa yang Allah inginkan? Coba simak dulu video berikut ini. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Ini ayat luar biasa. Dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala pastikan tidak mungkin satu negeri, satu kota, satu desa Allah subhanahu wa ta'ala datangkan bencana, banjir, longsor, tsunami, apa saja yang biasa kita dengar fenomenanya, bahkan negara kita pernah ditimpa itu, sementara mereka orang-orang yang baik dan soleh dan solehah. Pasti ada pelanggaran, baru Allah datangkan itu. Bukankah Indonesia sekarang sedang ditimpa masalah? Ada beberapa wilayah yang tadinya mereka sedang duduk di pinggir pantai, mereka sedang bersantai-santai, mereka ada yang lalai, mereka juga ada yang beribadah sebagiannya. Tetapi orang-orang yang lalai tidak pernah sadar, melihat air yang sangat kecil, terus tiba-tiba menjadi tsunami yang besar. Bukankah ada bangunan-bangunan yang tadinya dibanggakan oleh orang yang kemudian rata dengan tanah? Bukankah tadinya ada orang sehat, berdiri kemudian disedot ke dalam tanah dan akhirnya meninggal dunia? Bukankah jalan-jalan yang selama ini dibanggakan kemudian rubuh, jembatan yang mewah lalu rubuh? Dan Allah mengatakan, lihatlah bagaimana kami menghancurkan negeri-negeri yang kami tinggalkan tembok-temboknya rubuh dengan atap-atapnya dan tidak ada yang menolong mereka. Allah mengatakan hati-hati dengan pelanggaran-pelanggaran yang aku larang. Karena kalau datang azabku, maka tidak ada yang bisa menahan itu. Seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah tadi, bahwa bencana alam yang terjadi di suatu tempat itu pasti karena ada kezoliman yang terjadi di sana. Hal ini berdasarkan Al-Quran surah Hud ayat 117 yang artinya, dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zolim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Ketika murka Allah turun berupa bencana alam yang menghancurkan suatu daerah, maka yang terkena imbasnya bukan hanya mereka yang berbuat zolim, tapi orang-orang soleh, orang-orang yang tidak tahu menau dengan perkara kezoliman itu pun juga terseret dengan bencana alam tersebut. Jadi ini perlu dipahami juga bahwa tidak semua orang yang terkena imbas bencana alam itu berarti dia adalah orang-orang yang berbuat zolim. Belum tentu. Bisa jadi orang lain yang berbuat zolim, tapi dia yang kena imbasnya juga karena kezoliman yang diperbuat oleh orang lain. Yang jelas Allah tegas bahwa ketika terjadi bencana alam di suatu tempat yang menghancurkan tempat tersebut, pasti ada kesalahan di situ, pasti ada kezoliman di situ yang merajalela. Nah, kalau kita tarik perkara ini kepada suatu musibah yang terjadi belakangan ini, kita semua pasti tahu kezoliman apa yang telah terjadi di sana, yaitu penebangan hutan secara brutal. Coba lihat, ketika luapan air itu datang dengan begitu dahsyatnya, di sana ada penampakan kayu-kayu gelondongan, seolah-olah Allah memberitahu kepada kita semua melalui alamnya bahwa ini loh kezoliman yang telah diperbuat di sini. Terjadinya penebangan secara brutal tanpa adanya reboisasi, tanpa adanya penghijauan ulang yang dilakukan di hutan-hutan yang telah mereka tebang. Dan ketika ada aktivis lingkungan yang mengatakan bahwa kita harus reboisasi, kita harus melakukan penghijauan ulang, maka akan dikatakan dia adalah Wahabi lingkungan. Tunjukkan satu saja ada konsesi yang berhasil mereklamasi, mereboisasi, kembali kepada ekosistem awalnya. Tunjukkan satu aja di mana wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya. Pertanyaan baliknya adalah, kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal?
Karena kita butuh, Gus. Eskapator dengan manusia, emisi yang dikeluarkan beda, Gus. Satu orang, Gus, hanya bisa menebang satu pohon misalnya dalam satu hari. Tapi eskapator bisa menebang ribuan hektar dalam satu hari. Itu enggak head to head, Gus. Ini yang saya sebut dengan wahabisme itu. Inilah yang terjadi sekarang. Pihak penambang yang merusak lingkungan, mereka itu menggandeng orang-orang yang disebut ulama. Walaupun kita nggak tahu itu ulama beneran atau enggak. Yang jelas kan fakta terjadi bahwa mereka, para penambang-penambang itu menggandeng agamawan untuk mendapatkan pembelaan. Bahkan sampai orang-orang yang ingin memurnikan lingkungan pun disebut Wahabi. Ini ada sebuah video lama yang menarik untuk kita reaksi juga. Jadi belasan tahun yang lalu seorang peneliti datang ke Indonesia untuk mengamati kerusakan hutan yang luar biasa terjadi di Indonesia. Bahkan peneliti ini sudah mengingatkan kepada Menteri Kehutanan saat itu. Namun Menteri Kehutanan saat itu tampaknya ia menanggapi ini dengan tidak serius, bahkan terlihat cengar-cengir gitu ya. Coba kita lihat dulu videonya. One of the big source of corruption is actually the forestry sector. This is horrifying. Wow. Oh, I can't wait to see the Minister of Forestry. Ini belasan tahun yang lalu ya, kerusakan hutannya sudah seperti ini teman-teman. Wow, apalagi sekarang ya kan. To see the Minister of Forestry. I can't wait. Finally, I'm meeting the forestry minister. I have a lot of questions. Dokumenter gitu ya. Orang peneliti hutan datang ke Indonesia menemui Bapak Zulkifli Hasan yang waktu itu beliau menjadi Menteri Kehutanan. Peneliti asal Amerika ini memperingatkan bahwa hutan di Indonesia itu udah benar-benar rusak, udah benar-benar ditebang secara brutal. Dan dia juga memperingatkan ini akan menyebabkan bencana yang luar biasa. Dan ternyata memang benar ya, sekarang terjadi bencana alam yang luar biasa karena penebangan hutan yang brutal tersebut. Sampai di sini sudah sangat jelas bahwa kezoliman yang terjadi sehingga adanya bencana alam yang luar biasa ini yaitu kezoliman penebangan hutan secara brutal dan tanpa ada reboisasi, tanpa ada pemurnian ulang hutan tersebut. Ketika Allah murka menurunkan azabnya berupa bencana alam yang luar biasa, yang kena bukan cuma mereka pelaku zolim, tapi orang-orang yang soleh, masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan penambangan ini pun juga kena imbasnya. Hal ini mengingatkan kita juga yang pernah terjadi di Sidoarjo, yaitu lumpur lapindo. Banyak masyarakat yang tidak bersalah menjadi korban juga. Semestinya ini semua menjadi pengingat buat pemerintah kita, buat seluruhnya yang ada di Indonesia, agar hal-hal seperti ini tidak terulang terjadi lagi. Namun dengan keserakahan mereka, hal-hal seperti ini terus terulang di Indonesia. Bahkan sekarang mulai menggandeng ulama buat nambang. Jadi namanya ulama nambang. Nauzubillahi min zalik. Semoga Allah beri ampunan kepada kita semua. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan muslim ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.